PSSI mengumumkan 3 nama baru untuk menggantikan pemain timnas Indonesia yang cedera. Ialah Jordi Amat, Yance Sayuri hingga Ivar Jenner yang seharusnya membela timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, karena terhalang kondisi, walhasil PSSI menunjuk Hoki Caraka, Fahrudin Arianto hingga Zaki Ashraf sebagai pengganti. Hal ini termuat dalam laman resmi PSSI yang terpublikasi pada Kamis 5 Oktober. Adapun dari ketiga pemain yang absen tersebut, 2 pemain diantaranya sudah masuk daftar pemanggilan Shin Tae-yong sebelumnya. Ialah Jordi Amat dan Yance Sayuri. Jordi Amat dilaporkan menderita cedera pasca pertandingan Johor Darul Ta'zim di Liga Champions Asia. Bek naturalisasi Spanyol itu digantikan pada awal babak kedua, saat JDT melibas Bang Pantum United dengan skor 2-4, Rabu 4 Oktober. Sedangkan Yance Sayuri juga mengalami kondisi serupa saat bersama klubnya PSM Makassar. Hal itu diungkapkan oleh media officer PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim. Dengan berat hati tim tidak bisa melepas Yance karena masih dalam tahap pemulihan cedera, ujar Sulaiman dilansir melalui Tribun Timur. Sulaiman Abdul menerangkan bahwa Yance Sayuri mengalami cedera saat melawan Borneo FC pada pekan ke-13 Liga 1. Adapun untuk Ivar Jenner juga bernasib serupa dengan kedua rekannya. Namun, Ivar Jenner belum sempat dipanggil Shin Tae-yong ke dalam daftar skuad timnas Indonesia. Shin Tae-yong melakukan terobosan berani dengan mengorbit 4 pemain muda ke skuad timnas Indonesia. Keberanian tersebut ditunjukkan Shin Tae-yong dalam skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengorbit pemain-pemain muda ke tim senior. Dalam rilis terbaru PSSI, Shin Tae-yong mengumumkan perubahan nama dari 26 pemain timnas Indonesia untuk lawan Brunei Darussalam. Dengan bertambahnya 3 amunisi baru, maka Shin menggenapi daftar pemain U20 dalam skuad timnas Indonesia. Terdapat wonderkid yang diorbit Shin Tae-yong ke timnas senior. 1. Zaki Ashraf, PSM Makassar. Zaki memang sudah menjadi langganan Shin Tae-yong sejak di timnas U20. Bek kanan PSM itu mengisi skuad timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 tahun 2022 lalu. Semenjak Maret tahun 2023, nama Zaki langsung hampir selalu masuk dalam skuad timnas Indonesia di FIFA Matchday. Kini, Zaki Ashraf kembali menjadi dipanggil memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ia akan banyak mengambil pengalaman dari seniornya seperti Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. 2. Arhan Fikri, Arema FC. Arhan Fikri memang layak naik kelas ke tim senior menyusul performa apiknya dalam 2 turnamen terakhir timnas U23. Gelandang Arema FC itu turut mengantarkan Indonesia menjadi runner-up di Piala AFF U23 tahun 2023. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di ajang tersebut. September lalu, pemain berusia 18 tahun itu juga menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024. Kombinasinya bersama Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand di lini tengah timnas U23 Indonesia layak diperhitungkan. Kini di tim senior, Arhan Fikri akan bersaing dengan Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. 3. Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze. Pengalaman bermain di Eropa sudah barang pasti memberi keistimewaan untuk Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 19 tahun ini hampir pasti mendapatkan tempat di starting line-up timnas Indonesia. Marcelino bisa mengisi posisi di gelandang maupun sayap. Pemain muda terbaik Liga 1 2021/2022 dan Piala AFF 2022 ini telah mencatatkan 2 gol dari 14 caps bersama timnas senior. 4. Hoki Caraka, PSS Sleman. Kehadiran Hoki Caraka di timnas Indonesia semakin menambah ketat persaingan lini serang. Sebelumnya PSSI sudah memanggil 4 penyerang yakni Rafael Struijk, Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta,
dan Dimas Derajat. Hoki memang tengah naik daun bersama PSS Sleman di Liga 1. Striker berusia 19 tahun itu mulai menjadi pilihan utama di bawah arahan pelatih Marian Mihail. Hoki sejauh ini telah membukukan 2 gol dan 1 assist untuk skuad Elang Jawa. Shin Tae-yong tidak menutup kemungkinan bakal menggunakan 4 pemain muda ini dalam pertandingan nanti. Apalagi secara kekuatan Brunei jelas di bawah timnas Indonesia. Shin Tae-yong sudah merilis 26 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk bertarung di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Shin memilih 25 pemain yang akan merapat ke skuad Garuda. Satu pemain yang gagal merapat adalah Ivar Jenner karena mendapatkan cedera saat membela Jong Utrecht. Menariknya, badai cedera cukup mengganggu timnas Indonesia jelang duel lawan Brunei Darussalam. 2 nama yakni Jordi Amat, Johor Darul Tazim, dan Yance Sayuri, PSM Makassar, gagal merapat karena cedera. Kondisi tersebut membuat Shin Tae-yong cepat-cepat merombak kembali pemain pilihannya untuk pertandingan melawan Brunei. 3 posisi termasuk milik Ivar yang tidak bisa bergabung akhirnya penuh dan skuad Garuda memaksimalkan kuota 26 pemain untuk putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia memanggil Hoki Caraka, PSS Sleman, Zaki Ashraf, PSM Makassar, dan Fahrudin Arianto, Madura United, untuk mengisi posisi tersebut. Hoki sendiri jadi pemain yang banyak disorot oleh netizen karena diberikan kesempatan oleh Shin Tae-yong. Bersama PSS, Hoki sebenarnya tampil solid dengan mencatatkan 13 laga dan sukses menyumbangkan 2 gol dan 1 assist. Pemanggilan pemain asal Gunung Kidul ini tentu memiliki alasan tersendiri. Dari komposisi terbaru, Shin Tae-yong terlihat tidak memandang remeh laga melawan Brunei Darussalam. Selain menurunkan pemain terbaiknya, dia cukup selektif dalam pemanggilan pemain kali ini. Bahkan, Alveandra Dewangga, PSIS Semarang, yang sudah mendapatkan tempat reguler dan Stefano Lillipali, Borneo FC, yang jadi salah satu winger mematikan di Liga 1 musim ini tidak masuk dalam radar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun, Shin terlihat sudah memulai memanaskan skuad timnas U23 Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda Muda akan berlaga di Piala Asia U23 tahun 2024 mendatang. Satu masalah yang akan dihadapi oleh Shin adalah ajang tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA dan membuat dia harus bisa memaksimalkan pemain yang berlaga di Liga 1. Dari skuad kualifikasi Piala Asia U23, Shin Tae-yong memanggil 11 nama ke timnas senior. Pemain yang berlaga di Liga 1 adalah Hernando Aris Sutaryadi, Persebaya, Rizky Ridho, Persija, Witan Sulaiman, Persija, Muhammad Zaki Ashraf, PSM, Hoki Caraka, PSS, Ramadan Sananta, Persis, dan Arhan Fikri, Arema FC. Sementara sisanya berkarir di luar negeri yakni Elkan Bakmot, Ipswich Town, Pratama, Arhan, Tokyo Verdy, Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Rafael William Struik, Ado Den Haag. Pemain-pemain ini memang mayoritas merupakan andalan di timnas senior. Namun, dengan prestasi meloloskan 3 timnas ke Piala Asia, Shin Tae-yong diprediksi tidak hanya ingin berlaga tapi mereka akan benar-benar habis-habisan di Piala Asia nanti. Terutama timnas U23 Indonesia yang menargetkan lolos ke Olimpiade 2024 melalui jalur Piala Asia U23 tahun 2024. Syaratnya, skuad Garuda Muda harus lolos sebagai 3 tim terbaik agar bisa mendapatkan tempat di Olimpiade nanti. Shin Tae-yong melakukan terobosan berani dengan mengorbit 4 pemain muda ke skuad timnas Indonesia. Keberanian tersebut ditunjukkan Shin Tae-yong dalam skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengorbit pemain-pemain muda ke tim senior. Dalam rilis terbaru PSSI, Shin Tae-yong mengumumkan perubahan nama dari 26 pemain timnas Indonesia untuk lawan Brunei Darussalam. Dengan bertambahnya 3 amunisi baru, maka Shin menggenapi daftar pemain U20 dalam skuad timnas Indonesia. Terdapat wonderkid yang diorbit Shin Tae-yong ke timnas senior. 1. Zaki Ashraf,
PSM Makassar. Zaki memang sudah menjadi langganan Shin Tae-yong sejak di Timnas U20. Bek kanan PSM itu mengisi skuad Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 tahun 2022 lalu. Semenjak Maret tahun 2023, nama Zaki langsung hampir selalu masuk dalam skuad Timnas Indonesia di FIFA Matchday. Kini, Zaki Ashraf kembali menjadi dipanggil memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Ia akan banyak mengambil pengalaman dari seniornya seperti Asnawi Mangkualam dan Sandy Walsh. 2. Arhan Fikri, Arema FC. Arhan Fikri memang layak naik kelas ke tim senior menyusul performa apiknya dalam 2 turnamen terakhir Timnas U23. Gelandang Arema FC itu turut mengantarkan Indonesia menjadi runner-up di Piala AFF U23 tahun 2023. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik di ajang tersebut. September lalu, pemain berusia 18 tahun itu juga menjadi pilihan utama Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024. Kombinasinya bersama Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand di lini tengah Timnas U23 Indonesia layak diperhitungkan. Kini di tim senior, Arhan Fikri akan bersaing dengan Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. 3. Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze. Pengalaman bermain di Eropa sudah barang pasti memberi keistimewaan untuk Marcelino Ferdinand. Pemain berusia 19 tahun ini hampir pasti mendapatkan tempat di starting line-up Timnas Indonesia. Marcelino bisa mengisi posisi di gelandang maupun sayap. Pemain muda terbaik Liga 1 2021/2022 dan Piala AFF 2022 ini telah mencatatkan 2 gol dari 14 caps bersama Timnas senior. 4. Hoki Caraka, PSS Sleman. Kehadiran Hoki Caraka di Timnas Indonesia semakin menambah ketat persaingan lini serang. Sebelumnya PSSI sudah memanggil 4 penyerang yakni Rafael Struijk, Dendi Sulistiawan, Ramadan Sananta, dan Dimas Drajat. Hoki memang tengah naik daun bersama PSS Sleman di Liga 1. Striker berusia 19 tahun itu mulai menjadi pilihan utama di bawah arahan pelatih Marian Mihail. Hoki sejauh ini telah membukukan 2 gol dan 1 assist untuk skuad Elang Jawa. Shin Tae-yong tidak menutup kemungkinan bakal menggunakan 4 pemain muda ini dalam pertandingan nanti. Apalagi secara kekuatan Brunei jelas di bawah Timnas Indonesia. Berikut prediksi skema yang bakal diterapkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday edisi Oktober 2023. Diketahui, Timnas Indonesia akan bertanding sebanyak 2 kali melawan Brunei Darussalam pada laga resmi bulan ini. Dalam tajuk ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, laga melawan Brunei Darussalam akan digelar 2 leg. Pada leg pertama, Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Brunei Darussalam. Laga leg pertama antara Timnas Indonesia kontra Brunei Darussalam bakal digelar Kamis, 12 Oktober 2023. 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan bergantian melawat ke markas Brunei Darussalam pada leg kedua. Pertandingan 2 leg yang dilakoni Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam tentu menjadi kesempatan bagi Shin Tae-yong meracik skuadnya lagi. 1. Skema 4-2-3-1. Jika melihat kekuatan lawan, skema 4-2-3-1 menjadi opsi utama yang diprediksi akan diterapkan Shin Tae-yong. Ada beberapa alasan yang membuat Shin Tae-yong berpeluang besar menerapkan skema tersebut terutama pada leg pertama. 2. Skema 3-4-1-2. Ada skema kedua yang kemungkinan besar bakal diterapkan Shin Tae-yong jika ia ingin menawarkan lebih banyak keseimbangan, yakni skema 3 back yang dikenal sebagai kunci keberhasilan Garuda melewati fase kualifikasi Piala Asia 2023. Skema 3-4-1-2 akan menguntungkan Timnas Indonesia baik dalam fase transisi bertahan dan menyerang.
Timnas Indonesia punya segudang alasan untuk meremehkan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap lawan. Tak seperti Malaysia, Thailand atau Vietnam yang memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 dari babak kedua, Timnas Indonesia harus memulai lebih awal. Hasil di dua laga melawan Brunei merupakan tiket menuju ke babak kedua, karena itu kemenangan wajib diraih skuad Garuda atas pasukan tawon. Menilik lawan di laga nanti, Brunei Darussalam tim dengan kualitas yang selalu berada di bawah Timnas Indonesia serta lumbung gol skuad Garuda. Brunei berada di peringkat ke-191 FIFA, sementara Timnas Indonesia berada di peringkat ke-147, gap yang jauh sesuai dengan kualitas kedua tim. Tanpa mengurangi rasa hormat, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diprediksi bakal dengan mudah mengamankan tiket ke babak kedua kualifikasi. Seolah sudah menjadi takdir, tak ada salahnya pasukan Sintayong meremehkan Brunei dengan 3 faktor kuat berikut ini. Sejarah pertemuan. Duel Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di kancah sepak bola dunia sudah terjadi sejak 1977, tepatnya di ajang SEA Games. Hasilnya pun sudah dapat diprediksi. Saat itu skuad Garuda melumat pasukan tawon dengan skor dengan 4 gol tanpa balas. Sejak saat itu sudah 11 pertandingan dijalani keduanya, Brunei mengoleksi 2 kemenangan dan imbang serta lainnya berakhir kalah. Kekalahan Timnas Indonesia pun di ajang tidak bergengsi yakni Merlion Cup 1983 dengan skor tipis 0-1 dan Pesta Sukan Merdeka atau Merdeka Games di Malaysia dengan skor sama. Sementara di ajang-ajang bergengsi seperti SEA Games dan Piala AFF selalu dimenangi Timnas Indonesia, bahkan dengan skor telak. Hasil pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir Timnas Indonesia melawan Brunei terjadi pada Piala AFF 2020 lalu, tepatnya di babak penyisihan grup. Skuad Garuda yang sudah ditukangi Sintayong saat itu, menggilas Brunei dengan skor telak 7-0. Bahkan saat itu Timnas Indonesia tidak diperkuat nama-nama mentereng, termasuk Jordi Amat, Marcelino Ferdinand hingga Ivar Jenner. 2 nama awal sebenarnya masuk dalam daftar pemain, bahkan sebagai pemain pengganti namun di laga melawan Brunei saat itu tidak diturunkan. Sementara Ivar Jenner masih dalam proses naturalisasi WNI, saat itu Sintayong mengandalkan nama-nama yang bermain di liga lokal. Kualitas tim dan pemain. Berdasarkan data statistik pertemuan kedua tim, kualitas tim dan pemain Timnas Indonesia tentu berada jauh di atas Brunei Darussalam. Termasuk jika melihat ranking FIFA keduanya saat ini, tak ada salahnya meremehkan Brunei Darussalam karena memang Timnas Indonesia lebih baik. Laga melawan Brunei sebenarnya bisa dimanfaatkan Sintayong mencoba strategi baru dengan 26 pemain yang dipanggil. Otak-atik serta meracik strategi bisa dengan leluasa dilakukan, tak perlu memburu kemenangan besar atas Brunei Darussalam. Apalagi membuktikan kekuatan skuad Garuda saat ini, melawan Brunei hanya perlu konsistensi menerapkan strategi bermain.